Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab syarah yang menjelaskan tentang nahwu dasar matan jurumiyah pada bab fi'il, pembahasan tentang amil-amil jazm pada halaman yang ke-11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai membahas tentang amil jazm, yaitu amil yang pertama yang menjazmkan dua fi'il secara langsung. Seperti yang kita tahu bahwasanya jumlah keseluruhan amil jazm itu berjumlah 18, yang mana dari 18 tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah amil jazm yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja, dan jumlahnya itu ada 6, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, wad du'ai, lafin nahi, wad du'ai. Nah, kali ini berlanjut kepada pembahasan pada bagian yang kedua, yaitu amil jazm yang menjazmkan dua fi'il setelahnya, yang jumlahnya itu adalah 12. Nah, kita mulai dari amil jazm yang pertama, yaitu berupa huruf in. Nah, pada kesempatan kali inilah huruf tersebut yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita akan membaca dulu Arabnya dari kitab ini, kemudian mengartikan kata per kata, agar keterangannya tidak begitu melebar atau tidak keluar dari penjelasan yang terdapat pada kitab ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalah wa in. Wa hiya harfun yajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Nahu. In yakum zaidun yakum amrun. Fayakum al-awwalu majzumun bi'in ala annahu fi'lu syarti. Wa tsani majzumun biha aidan ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Wa ma. Nahu ma taf'al af'al. Fama ismu syartin jazimin. Yajzimu fi'laini. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Fataf'al al-awwalu majzumun biha ala annahu fi'lu syarti. Wa tsani aidan majzumun biha ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Wa man. Nahu man yakum akum ma'ahu. Faman ismu syartin jazimin yajzimu fi'laini. Fayakum al-awwalu majzumun biha ala annahu fi'lu syarti. Wa tsani aidan majzumun biha ala annahu jawabuhu wa jazauhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita hanya akan membahas amil jazm yang menjazmkan dua fi'il berupa in, ma, dan man saja. 3 dari jumlah 12 yang ada yang menjazmkan dua fi'il. Kita bahas sedikit demi sedikit saja agar lebih mudah dalam mengingatnya dan lebih paham. Oleh sebab itu, kita mulai dengan 3 amil saja untuk saat ini. Sisanya di pertemuan setelahnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalah wa in. Maka musannif memulai atau berkata dengan amil yang menjazmkan dua fi'il. Seperti halnya keterangan sebelumnya, wa in dimulai dengan lafadz in yang merupakan huruf. Wa hiya harfun. Nah, lafadz in ini merupakan harfun, merupakan sejenis huruf, yaitu in, yang biasa disebut dengan huruf syarat, yang artinya jika atau apabila. Yajzimu fi'laini. Nah, huruf syarat di sini yang berupa huruf in itu merupakan amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari' setelahnya. Nah, al-awwalu fi'lu syarti. Fi'il mudhari' yang pertama yang terletak setelah in atau yang dijazmkan dengan in itu disebut sebagai fi'il syarat. Wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Sedangkan fi'il mudhari' yang kedua yang dijazmkan oleh in itu disebut sebagai jawab syarat atau jaza syarat. Jaza itu artinya balasan, sama halnya seperti jawaban. Nahu, nah ini dicontohkan pada lafadz in yakum zaidun yakum amrun, yang artinya apabila atau jika Zaid berdiri, yakum amrun, maka Amr berdiri. Nah, di sini yang menjadi contoh itu berupa huruf in yang menjazmkan dua fi'il setelahnya, yaitu fi'il mudhari' yakum yang pertama dan fi'il mudhari' yakum yang kedua. Nah, untuk yakum yang pertama yang merupakan fi'il mudhari' itu disebut sebagai fi'il syarat yang menjadi syarat, sedangkan yakum yang kedua yang merupakan fi'il mudhari' juga merupakan jawab syarat atau jaza syarat
yang merupakan jawab dari fi'il syarat yang pertama. Nah, baik fi'il syarat, yaitu yakum pertama, ataupun jawab syarat, yaitu yakum yang kedua, keduanya tersebut dijazmkan disebabkan kemasukan in, karena in merupakan huruf syarat yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Fa yakum al-awalu majzumun bi'in. Maka adapun lafadz yakum, fi'il mudhari' yakum al-awalu yang pertama, majzumun itu dijazmkan bi'in sebab kemasukan huruf in, ala annahu fi'lus syartih, yang mana sesungguhnya yakum yang pertama itu disebut sebagai fi'il syarat. Watsani majzumun biha aidon, sedangkan fi'il mudhari' yang kedua atau yakum yang kedua majzumun itu juga dijazmkan biha sebab kemasukan huruf in aidon juga, ala annahu jawabuhu wa jazauhu, yang mana sesungguhnya lafadz yakum yang kedua itu merupakan jawab syarat atau jaza syarat. Jadi kedua fi'il mudhari' tersebut dijazmkan oleh in yang selaku amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Nah, in yang bermakna jika ini merupakan amil jazm yang pertama yang menjazmkan dua fi'il atau amil jazm yang ketujuh dari keseluruhan amil jazm. Kemudian amil jazm yang ke-8 atau amil jazm yang nomor 2 yang menjazmkan dua fi'il setelahnya itu berupa ma yang merupakan isim syarat. Jadi amil jazm itu tidak semuanya merupakan kalimat huruf. Ada juga yang berupa kalimat isim yang dicontohkan pada lafadz ma di sini yang disebut sebagai isim syarat. Wa ma dan lafadz ma yang artinya apapun, atau jika di dalam Al-Quran itu kebanyakan bermakna tidaklah yang bergandengan dengan jawabnya yang bermakna kecuali. Tapi itu sama saja jika dimaknai sebagai apapun atau apa-apa. Nah, di sini nahu ma taf'al af'al dicontohkan pada lafadz ma taf'al af'al yang artinya apapun yang kamu lakukan af'al maka aku lakukan. Nah, di sini ma yang merupakan isim menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya yang berupa taf'al yang pertama selaku fi'il syarat, kemudian af'al yang kedua selaku jawab syarat. Atau juga jika terdapat dalam Al-Quran ini bisa bermakna tidaklah kamu lakukan kecuali aku lakukan. Ini artinya juga sama saja, akan tetapi bahasanya dilebih rumitkan. Nah, untuk arti simpelnya kita menggunakan apapun saja. Apapun yang kamu lakukan maka saya akan lakukan. Di sininya artinya juga sama. Arti dari maksud jika ma-nya tersebut bermakna tidaklah, maka jawab syarat atau jaza syaratnya tersebut harus bermakna kecuali. Tapi jika ma-nya tersebut bermakna apapun, maka jawab atau jaza syaratnya tersebut dimaknai maka saja, atau juga bisa dimaknai sebagai pasti. Pasti saya akan melakukannya. Sama saja artinya. Hanya dalam pemaknaan tidaklah itu lebih luwet, lebih sulit untuk dipahami. Tapi maksudnya sama. Fama ismu syartin jazimin. Maka adapun lafadz ma ismu syartin itu merupakan isim syarat jazimin yang menjazmkan. Yajzimu fi'laini, yaitu menjazmkan dua fi'il. Al-awalu fi'lu syarti. Adapun fi'il yang pertama yang berupa taf'al itu disebut sebagai fi'il syarat. Watsani jawabuhu wa jazauhu. Sedangkan fi'il yang kedua yang berupa af'al itu merupakan jawab syarat atau jaza syarat. Fataf'al al-awalu, maka adapun lafadz taf'al yang pertama majzumun itu dijazmkan biha sebab kemasukan ma ala annahu fi'lu syarti, yang mana sesungguhnya fi'il yang pertama yang berupa taf'al fi'lu syarti itu merupakan fi'il syarat. Watsani, sedangkan fi'il yang kedua yang berupa af'al aidon juga majzumun itu dijazmkan biha sebab kemasukan ma ala annahu jawabuhu wa jazauhu, yang mana bahwasanya sesungguhnya fi'il yang kedua yang berupa af'al itu merupakan jawab syarat dan jaza syarat, kata yang menjadi balasan dari fi'il syarat. Jadi ma taf'al af'al ini merupakan contoh dari amil jazm ma yang merupakan isim syarat jazimin, isim syarat yang menjazmkan. Nama ini merupakan amil jazm yang ke-8 atau amil jazm yang kedua yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Adapun amil jazm yang ketiga yang menjazmkan dua fi'il setelahnya itu berupa waman, itu berupa lafadz man yang artinya siapapun juga, atau juga bisa diartikan sebagai barang siapa. Jika dalam hadis-hadis itu kebanyakan bermakna barang siapa. Nah, man ini juga disebut sebagai isim, sama halnya seperti ma yang merupakan isim syarat jazimin.
isim syarat yang menjazmkan, bukan termasuk huruf. Nah, dicontohkan untuk lafadz yang man yang menjadi amil jazm itu berupa contoh man yakum akum ma'ahu, yang artinya barang siapa yang berdiri maka saya akan berdiri bersamanya. Nah, man ini merupakan kalimat atau isim yang menjazmkan dua fiil setelahnya. Fiilnya di sini berupa yakum, fiil pertama yang disebut sebagai fiil syarat, sedangkan fiil yang kedua itu berupa akum yang merupakan jawab syarat atau jaza syarat. Nah, keduanya dari lafadz yakum ataupun akum itu dibaca majzum atau dijazmkan sebab kemasukan man yang merupakan isim syarat jazimin yang menjazmkan. Faman, maka adapun lafadz man ismu syartin jazimin itu merupakan isim syarat yang menjazmkan. Ya jazimu fi'laini. Nah, di sini menjazmkan dua fi'il. Fayakum al-awwalu, maka adapun lafadz yakum yang pertama majzumun itu dijazmkan biha sebab kemasukan man ala annahu fi'lu syarti, yang mana bahwasanya sesungguhnya lafadz yakum yang pertama itu merupakan fi'il syarat. Wathani, sedangkan fi'il yang kedua yang berupa lafadz akum aidon juga majzumun itu dijazmkan biha sebab kemasukan man ala annahu jawabuhu wa jazauhu, yang mana bahwasanya sesungguhnya lafadz yang kedua berupa akum itu merupakan jawab syarat dan jaza syarat. Jadi kedua fi'il tersebut yang terletak setelah man yang menjadi fi'il syarat atau menjadi jawab syarat itu dijazmkan sebab kemasukan man selaku isim syarat yang menjazmkan. Nah, adapun amil jazm yang menjazmkan dua fi'il setelahnya yang nomor 4 itu berupa wa mahma. Wallahu a'lam bishawab.